Ya pemirsa, kita tiba di penghujung segmen. Saya akan minta closing statement dari masing-masing pihak. Apa kemudian yang ingin disampaikan sehingga mandatori dari pemerintah ini untuk etanol S10 ini bisa dilakukan secara konsisten. Mungkin dari Pak Tulus dulu. Baik, saya kira dari sisi policy, kebijakan publik pemerintah ini harus serius dalam memutuskan ini. Jangan sampai ini hanya nanti menjadi wacana, ya kemudian nanti tidak jadi dieksekusi. Padahal ini sebenarnya kebijakan yang bagus karena sejalan dengan kebijakan global yang kemudian kita sebenarnya masih tertinggal ya dengan negara-negara lain, di mana misalnya tadi di Thailand sudah E20, di Brazil sudah E80, bahkan 100 dan segala macam. Jadi nggak perlu ada keraguan lagi untuk mengeksekusi kebijakan energi bersih ya untuk diterapkan di Indonesia dengan etanol atau apapun, yang penting bisa mengurangi emisi yang dihasilkan. Karena kan tujuannya tadi net zero emission, salah satunya dari bahan bakar. Kalau di kendaraan itu kan sudah ada listrik, mobil listrik, kemudian di listrik ada PLTS. Nah sekarang di bahan bakar dengan berbasis etanol. Jadi yang utama adalah ini menjadi kebijakan konsisten, siapkan infrastruktur untuk mendukung itu. Kan dalam 1 tahun ini kan nanti 2027 ya pemerintah harus menyiapkan kilangnya, infrastrukturnya dan segala macam sehingga betul-betul bisa dieksekusi dan operator seperti Pertamina juga bisa menjalankannya. Dan ini harus jadi momen agar kalau ada serangan-serangan yang kira-kira negatif thinking terhadap satu produk, maka ini tunjukkan bahwa ini adalah cara untuk membuat produk yang andal dan ramah lingkungan. Gitu. Dan konsumen punya tanggung jawab untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dalam hal ini adalah bahan bakar. Karena bahan bakar yang kita gunakan, apapun bentuknya, itu menghasilkan emisi, dan emisi itu yang kemudian ikut berkontribusi terhadap gas rumah kaca. Gitu. Nah ini momen untuk mengurangi itu, walaupun baru dalam langkah yang kecil. Tapi kalau kecil dilakukan secara konsisten, ini bisa menjadi satu langkah besar. Oke, baik. Pak Haris. Untuk bioetanol ini, tentu saja yang pertama, polisi pemerintah itu harus di-state secara tegas. Jadi kapan disosialisasikan, kapan, apakah itu E5, E10 atau jadi ada kapan diberlakukan, tahun berapa, dan ada surat perundang-undangannya, apakah itu keputusan menteri atau apapun, sehingga itu menjadi acuan kami dari industri untuk bergerak, untuk istilahnya kita itu melakukan rencana yang lebih tepat untuk produk-produk engine di anggota kami, gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, masyarakat kita ini sudah educated ya. Jadi kaum kita, kaum milenial mungkin, kita kolonial ya. Kalau yang milenial ini mereka sudah well educated sebagian besar. Gen Z. Nah, Gen Z lah ya, udah Gen Z ya. Nah, Gen Z ini udah full educated dan informasi itu menyebar secara luar biasa cepat. Sehingga kita tidak bisa lagi menutupi sesuatu yang mungkin kurang bagus gitu ya. Sehingga kita perlu itu memberikan compliant, misalnya ya produk dari Pertamina ini, apakah itu bioetanol, itu standar SNI-nya apa? Kandungannya berapa? Moisture-nya itu berapa maksimalnya? Nah, itu kita berikan sertifikat masing-masing SPBU bahwa oh ini loh produk kami itu comply terhadap standar yang ada di Indonesia. Dan itu juga perlu juga disosialisasikan ke masyarakat melalui edukasi yang dilakukan oleh Pertamina misalnya seperti itu, sehingga mereka itu bukan karena ketidaktahuan tetapi karena mereka paham sehingga tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir tentu saja ya kami berharap rencana apapun itu ya akan bagus jika memang disosialisasikan kepada stakeholder yang ada itu secara teratur dan tersampaikan ke semua stakeholder yang ada. Kira-kira itu dari kami, terima kasih.
Kalau dari Pak Yus, seperti apa Pak Yus? Apakah sepakat dan setuju sama yang Iya. lainnya atau punya Jadi pandangan sebetulnya berbeda? cita-cita untuk menggunakan bioetanol itu kan sudah ada dari tahun 2008, Mbak. Oke. Dengan adanya peraturan Menteri SDM nomor 32 rasanya tahun 2008 dan itu sudah ada pentahapannya yang harusnya tahun ini itu kalau menurut Permen itu sudah E15 harusnya. Tapi tidak jalan, yang jalan masih gajah mulai tahun 2023 dengan E5 gitu ya. Nah, seperti himbauannya Pak Tulus tadi harus konsisten karena nanti itu akan melibatkan banyak pihak. Jangan sampai petani yang sudah menanam tanaman yang akan menjadi bahan baku produksi etanol terlantar karena kemudian permennya tidak dijalankan secara konsisten. Pengusaha yang sudah membuka pabrik etanol rugi besar karena sudah mencoba untuk memproduksi tapi tidak diserap, kan kerugiannya luar biasa. Pertamina yang nanti sudah menyiapkan sarana fasilitasnya karena handling etanol dengan bensin itu kan berbeda karena sifat-sifatnya ya. Dan itu kan sarfasnya harus disempurnakan. Termasuk pengusaha SPBU yang sudah melakukan modifikasi dalam rangka untuk bisa handling menjual bensin campur etanol. Kalau pemerintah nggak konsisten, batal lagi investasinya, rugi kan gitu ya. Kita sudah melakukan edukasi mungkin dalam jangka yang cukup panjang, akhirnya nggak ada gunanya karena batal dilaksanakan. Nah itu kan sayang ya kalau sampai tidak konsisten seperti itu. Jadi memang harus konsisten. Jangan seperti biodiesel yang sempat awalnya naik, habis itu turun hilang, habis itu untungnya aja naik lagi gitu kan ya. Sampai sekarang sehingga menjadi B40 gitu. Jadi harus konsisten, kalau nggak didukung dengan konsistensi pemerintah, program nggak akan bisa jalan. Oke, harus konsisten sehingga program ini bisa berjalan. Ya. Jangan sampai yang seharusnya udah E15 sampai sekarang masih bertahan, masih stuck di E5. Oke, dan untungnya mungkin Pertamina sudah E5 saat ini dan nanti akan dinaikkan lagi untuk S10 mandatori pemerintah. Kalau dari Pertamina apa yang ingin disampaikan? Ini ada kunci bahwa harus konsisten ke depan. Silakan Mas Ega. Terima kasih. Nah, ini juga tadi terkait green energy ini. Masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir karena kalau dari sisi kualitas juga Pertamina saat ini rutin diaudit oleh independent surveyor. Kita juga diawasi oleh Migas. Namun Pertamina ini juga tugasnya tidak hanya melayani BBM di Jakarta saja, tidak hanya di Surabaya atau di Jawa saja. Tugas kami melayani seluruh Indonesia. Ini juga kami harus mengconsider berbagai macam aspek. Oleh karena itu juga di dalam asta cita pemerintah Presiden Prabowo ini ada program menuju kemandirian energi, ada program green energy. Kami selaku badan usaha milik negara harus berpikir mencarikan solusi untuk ini. Nah ini adalah salah satu solusi alternatif. Tentunya dalam memberikan solusi ini kami juga mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama accessibility, jadi apakah ini harus bisa diakses dengan mudah. Jadi kita akan terus kembangkan outlet-outlet ini agar mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, acceptability. Ini dari sisi quality harus bisa diterima, baik dari sisi teknis, penyedia kendaraan dan masyarakat. Yang berikutnya ini juga terkait dengan availability, ketersediaan barang. Oleh karena itu, selain dari sisi produsen BBM-nya, kami saat ini juga terus engage dengan produsen bioetanol untuk menghitung material balance-nya. Sehingga nanti material balance-nya berapa, kita akan masuk di produk yang mana, bagaimana penetrasi marketnya, dari kota mana, dan supply chain-nya akan seperti apa. Yang berikutnya juga dari si affordability, harganya tadi disampaikan harus sesuai kantong. Jangan sampai ada produk baru ini juga membebani cost daripada masyarakat yang sangat signifikan, ataupun mungkin membebani secara korporasi. Kami kan juga melakukan perhitungan secara operation yang kami harus jalankan. Yang terakhir, tentunya suatu bisnis ini juga harus mendukung yang namanya sustainability. Nah, green energy ini tentunya untuk mendukung program-program yang terkait dengan environment, lingkungan, yang ujung-ujungnya untuk memastikan sustainability kehidupan kita semua. Begitu. Oke, baik. Ini kalau saya tangkap poinnya dari Mas Ega adalah nanti aksesnya bisa dipermudah, di mana aja bisa didapati. Kalau misalnya ada E10, begitu ya Mas. Kemudian penerimaan dari masyarakat, bagaimana respon masyarakat, ketersediaannya bagaimana, termasuk juga yang paling penting adalah harga yang affordable. Itu yang ditunggu dan keberlanjutan. Nanti kita tinggal tunggu apa yang akan dilakukan di tahun 2026 setelah adanya mandatori S10 ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa dari Universitas Bakri. Malam hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum malam hari ini. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.
kasih.